Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Nah, kita akan mempelajari mengenai polinomial atau suku banyak. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah operasi hitung polinomial. Yuk, kita mulai pembahasan kita. Ya, pertama kita akan membahas mengenai menghitung nilai polinomial. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, jika ada suatu fungsi f(x) misalnya, dan kita mau menentukan nilai f(x) ini untuk x sama dengan k, ya, maka ini bisa ditulis dengan f(k), gitu kan ya. Nah, cara menentukannya kita substitusi nilai x di f(x) ini dengan k. Contohnya, misalnya, kita mau menentukan nilai f(x) dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus 1 untuk x sama dengan 2 misalnya. Berarti sama saja dengan kita menentukan nilai f2. Kita substitusi 2 ini ke sini, ke x, jadi kita peroleh ini kan ya, 5 kali 2 ditambah 1. Lalu kita hitung, nanti kita akan dapatkan bahwa F2-nya adalah 15. Sehingga nilai Fx untuk X sama dengan 2 atau F2 itu adalah 15. Nah, seperti itu ya, menghitung nilai polinomial. Jadi sebenarnya sama saja dengan saat kita menghitung nilai fungsi linier dan kuadrat. Karena memang fungsi linier dan kuadrat juga merupakan polinomial. Seperti itu. Oke, misalkan lagi nih ada laju pelepasan sungai misalnya. Laju pelepasan sungai misalnya kita modelkan dengan ini. Misalnya dB adalah negatif B pangkat 4 ditambah 3B pangkat 3 dikurang 10B kuadrat ditambah 30B ditambah 25 misalnya. Ya, kita mau menghitung nilai dari dB ini untuk B sama dengan 1 misalnya. Berarti kan sama saja kita menghitung D1 kan. Kita substitusi B-nya menjadi 1 sehingga kita dapatkan bentuk D1 menjadi seperti ini 1 ya. Ditambah 30 kali 1 ditambah 25, kita bisa hitung ini jadi 1 ya. Terus ini jadi 3, ini negatif 10, ditambah 30, ditambah 25. Lalu ini kita hitung berapa hasilnya? 49. Ya, sehingga nilai dB untuk B sama dengan 1 atau D1 adalah 49. Ya. Oke. Ini untuk nilai polinomial. Sekarang kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan polinomial. Ini pun sama sebenarnya, sama fungsi linier, fungsi kuadrat yang lainnya juga. Jadi kita bisa menjumlahkan suku-suku yang sejenis atau yang memiliki eksponen atau pangkat dari variabelnya itu sama. Misalkan seperti ini. Misalnya kita punya suatu polinomial Px. Di sini Px misalnya itu adalah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x plus 5 misalnya. Dan kita punya polinomial lain yaitu Qx misalnya adalah x pangkat 3 plus 5x min 6 misalnya. Nah, kalau kita mau menjumlahkan dua polinomial ini, maka kita gabungkan dulu suku-suku yang sejenis atau yang memiliki pangkat yang sama atau eksponen yang sama. Ini kita tulis dulu ya. Nah, kalian boleh gabungkan dulu nih, atau kalau kalian sudah bisa, memang sudah paham, boleh kalian langsung jumlahkan. Gitu. Misalkan kalau kita mau gabungkan dulu, berarti kita gabungkan nih, yang pangkatnya 3 dengan yang pangkatnya 3. Pangkatnya 2, hanya 1 kan? Lalu yang pangkatnya 1 dengan yang pangkatnya 1, dan konstanta dengan konstanta. Sehingga di sini kita peroleh, kita jumlahkan jadi 5x pangkat 3 tambah x kuadrat, ini berarti jadi plus 2x ya. Ini jadi negatif min 1. Jadi nilai Px plus Qx adalah nilainya ini. Gitu. Bagaimana dengan yang pengurangan?
Nah, yang pengurangan juga sama saja. Nah, kita pakai contoh yang tadi ya. Px min Qx misalnya. Kita tulis dulu soalnya tadi 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x plus 5 dikurang, jangan lupa dikasih kurung x pangkat 3 plus 5x min 6. Kenapa harus dikurung? Karena min di sini adalah milik semua Qx ini, bukan milik yang depan saja. Jadi kalau tidak dikurung, khawatirnya nanti kalian kasih minnya hanya yang depan saja, padahal min ini punya semua Qx, sehingga kita kurung. Oke, kita keluarkan dulu yang Qx-nya dari dalam kurung. Negatif kali positif, negatif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Barulah ini boleh dikelompokkan kayak tadi, atau kita mau langsung boleh. Yang cari yang pangkat 3 ini, berarti 4 kurang 1, 3. Ini sendiri ya. Lalu cari yang X, berarti ini negatif 3 kurang 5, negatif 8X. Lalu ini konstanta 5 tambah 6, 11. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Gitu ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial. Ini sebenarnya review ya, karena kalian mungkin sudah paham. Oke, lalu mengalihkan polinomial. Misalkan nih, sebelum mengalihkan dua buah polinomial, misalkan sebuah polinomial dikalikan dulu dengan bilangan. Misalkan 2 dikali Px, Px-nya masih yang tadi. Nah, bagaimana mengalihkan 2 dikali suatu polinomial? Maka sama dengan mengalihkan fungsi yang lain. Misalnya Px-nya tadi kan ini ya, ditambah x kuadrat min 3x plus 5. Nah, kalian kalikannya satu-satu caranya. Atau kali pelangi yang kalian sudah kenal namanya. Berarti ini kan 8 ya. Ditambah 2x kuadrat min 6x plus 10 gitu. Nah, bagaimana kalau mau mengalihkan 4 dikali Qx? Sama juga caranya. Berarti 4, Qx tadi adalah x pangkat 3 plus 5x min 6. Nah, berarti kali satu-satu nih. 4x pangkat 3 plus 20x min 24. Nah, gimana kalau ini mau dijumlah? Misalnya kalian mau menentukan 2px ditambah 4qx. Maka berarti kalian cari dulu nilai 2px-nya yaitu ini, lalu cari 4qx-nya yaitu ini, baru kedua ini dijumlah. Berapa hasil jumlahnya? Bisa langsung nih. Pangkat 3 dengan pangkat 3 berarti 12 di sini ya, 12x pangkat 3. Lalu yang ini nggak ada kan temennya, hanya sendiri yang pangkat 2. Pangkat 1 negatif 6 tambah 20 berarti plus 14x. Konstanta 10 kurang 24 berarti negatif min 14. Nah, berarti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dua polinomial mau dikalikan? Misalkan punya fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x. Lalu ada lagi polinomial gx, misalnya adalah x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 2. Nah, ini mau dikalikan, jadi fx dikali gx misalnya. Nah, ya udah ini kalian kalikan dengan menggunakan kali pelangi yang biasanya kalian sebut ya. Ini berarti seperti ini. Ya kan, kalian kali satu-satu tuh. 3x pangkat 3 kali x pangkat 4. Berarti berapa? 3x pangkat 3 tambah 4. Basisnya sama ya, jadi pangkatnya dijumlah. 7. 3x pangkat 3 kali 3x pangkat 2. Berarti plus 3 kali 3, 9 kan? X pangkat 3 tambah 2, 5. 3x pangkat 3 kali negatif 2. Berarti negatif ya hasilnya. 3 kali 2, 6. Berarti x pangkat 3. Lalu negatif 5 dikali x pangkat 4, berarti negatif kan? 5x pangkat 1 tambah 4, berarti 5. Ini dikali ini, berarti negatif kan? 5 kali 3, 15. X pangkat 1 tambah 2, 3. Lalu ini kali ini, positif kan? 10x. Udah, kalian operasikan yang pangkatnya sama. Dengan tetap ya. Di pangkatnya sama, jadi plus 4x pangkat 5. Lalu ini dengan ini ya, jadi negatif 21x pangkat 3 plus 10x. Berarti fx kali gx adalah hasilnya ini. Nah, sekarang kalian perhatikan, jika kita ditanya derajat dari polinomial fx adalah, gitu ya. Nah, kalau ditanya derajat dari suatu polinomial, maka yang kita lihat adalah
derajat utamanya. Gitu ya. Maka kalau ditanya derajat dari polinomial fx atau polinomial fx itu berarti berderajat berapa? 3. Karena derajat utamanya adalah 3. Nah, bagaimana dengan gx? Berarti gx ini polinomial berderajat betul 4 karena derajat utamanya adalah 4 ya. Sekarang fx gx. Ini polinomial berderajat berapa? Berderajat betul 7. Berderajat 7 karena derajat utamanya adalah 7. Sekarang kalian lihat, apakah ada hubungan antara 3, 4 sama 7 ini? Ada hubungan tidak? Derajat pada fx dan gx dengan derajat fx kali gx. Ada hubungannya? Ya, betul. 7 itu sama dengan 3 ditambah 4. Nah, kenapa bisa 7 ini kan memang kita dapatkan dari sini kan? 3, 4. X pangkat 3 kali X pangkat 4. Berarti X pangkat 3 tambah 4. 3 tambah 4 jadi ya 7. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari derajat polinomial fx kali gx ya, itu sama saja dengan menjumlahkan derajat polinomial fx ditambah dengan derajat polinomial gx. Gitu. Ini berlaku umum ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya derajat polinomial fx kali gx adalah berapa? Nah, bisa tuh kalian nggak usah cari ininya, langsung saja derajat polinomial fx 3, derajat polinomial gx 4. Berarti derajat polinomial fx kali gx pastilah 7. Langsung. Gitu ya. Oke, itu untuk mengalihkan polinomial. Sekarang kita akan membahas mengenai kesamaan dari polinomial. Nah, di polinomial ini ada dua istilah yang harus kalian pahami, yaitu istilahnya ada persamaan dan ada yang namanya kesamaan. Nah, kira-kira apa bedanya antara persamaan dan kesamaan? Coba kalian perhatikan dua pernyataan ini. Pernyataan pertama, X min 2 sama dengan 4. Dan pernyataan yang kedua adalah X plus 2 dikali X min 2 sama dengan X kuadrat min 4. Kira-kira apa bedanya? Coba sekarang untuk pernyataan 1. Nilai X berapa sih supaya X min 2 sama dengan 4? Betul, X-nya haruslah sama dengan 6. Sekarang, kalau misalkan X-nya itu 0, maka X min 2 sama dengan 4 nggak? Betul, tidak. Sekarang kalau X-nya 1, X min 2 sama dengan 4 nggak? Betul juga tidak. Nah, kalian bisa coba X berapapun, itu pasti X min 2 tidak sama dengan 4, kecuali X sama dengan 6. Jadi, untuk yang nomor 1 ini, pernyataan nomor 1 ini bernilai benar hanya jika X-nya sama dengan 6 saja. X-nya yang lain itu tidak benar. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian lihat pernyataan yang nomor 2. Nih, kita bandingkan pernyataan nomor 2. Kita masukkan misalnya X-nya 0. Berapa berarti? 0 tambah 2, 2. 0 min 2, min 2. Ya, 0 kuadrat 0 min 4. Ini berapa? Min 4, ini negatif 4. Betul? Betul. Sekarang X-nya 1. Berapa nilainya? 1 tambah 2, 3. 1 kurang 2, negatif 1. 1 kuadrat, 1. 4. Ini negatif 3, ini negatif 3. Betul ya? Nah, kalian coba X-nya berapapun, asal X-nya itu anggota bilangan real, itu hasilnya pasti pasti pernyataan 2 itu bernilai benar. Nah, jadi apa bedanya? Bedanya adalah pernyataan 1 itu bernilai benar hanya untuk X-nya tertentu saja, gitu ya. Jadi ini benar, ya pernyataannya benar untuk X tertentu saja. Dalam hal ini hanya untuk X-nya sama dengan 6. Sedangkan kalau ini pernyataannya itu benar untuk semua X anggota bilangan real.
gitu. Jadi ada banyak kemungkinan X-nya. Nah, yang nomor 1 ini disebut juga dengan persamaan. Ya, jadi yang nomor 1 inilah yang benar hanya untuk X tertentu. Ini namanya adalah persamaan. Sedangkan yang nomor 2 ini itu namanya adalah kesamaan. Gitu ya. Dua-duanya akan kita pelajari, cuman untuk sekarang yang akan kita pelajari adalah kesamaan. Ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sebuah polinomial itu bisa dikatakan sama atau kesamaannya berlaku? Nah, sebelum itu untuk membedakan persamaan dan kesamaan, biasanya kesamaan itu tandanya kita tuliskan atau notasikan dengan tanda seperti ini. Jadi garisnya 3. Jadi seperti tadi yang pernyataan nomor 2, maka menjadi ini. X plus 2 dikali X min 2, kesamaannya ya, tandanya 3, ini tadi X kuadrat min 4. Nah, seperti itu ya. Nah, suatu polinomial nih, itu dua polinomial, ruas kiri sama ruas kanan dikatakan sama, atau kesamaan dari polinomial jika memang nilainya sama, seperti ini. Misalkan ada px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, ini 3x kuadrat tambah 2x min 5. Nah, ini ya kesamaan ini berlaku hanya jika P-nya itu 3, Q-nya itu 2, dan R-nya itu negatif 5. Ya, jadi ini kan bentuknya sudah mirip kan, ruas kanan sama kiri. Nah, maka ini itu sama ya, ini berlaku tanda kesamaannya jika P-nya itu 3, Q-nya itu 2, dan R-nya itu negatif 5. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, ini nilai koefisien ya. Kalau yang sebelumnya tadi kita bicaranya nilai X-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah kesamaan. Contohnya, kita coba ya selesaikan suatu masalah. Contohnya seperti ini. Misalkan, kita mau menentukan nilai ABC, kita mau menentukan nilai A, B, dan C, sehingga dua X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 14X min 5, ini AX plus B, X plus 3, X plus 1 plus C. Nah, kita cari nih ABC-nya supaya tanda kesamaan ini berlaku. Nah, berarti fokus kita adalah kita samakan dulu bentuknya ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti ini kita uraikan supaya bentuknya jadi seperti ini. Oke, ini kita uraikan dulu. Berarti ini kita kali dulu. Ini kalikan ke sini dulu ya. Ini kita kalikan sehingga kita dapatkan AX kuadrat plus 3AX plus BX plus 3B. Baru ini kita kalikan lagi nanti dengan X plus 1. Ya, ini kalikan satu-satu nih. Kita kalikan satu-satu. Oh, kita kalikan ke sini. Ini kita kalikan ke sini. Kita kaliin satu-satu ya. Nggak boleh ada yang terlewat. Berarti ini nanti dapat hasilnya adalah AX pangkat 3 ya kan. Terus AX kuadrat, lalu di sini 3AX kuadrat ditambah 3AX ditambah BX kuadrat ditambah BX ditambah 3BX ditambah 3B plus C. Baru supaya mudah kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Yang pangkatnya X kuadrat ada A tambah 3A, berarti 4A kan, ditambah B, berarti 4A tambah B. Kita tulis koefisiennya dulu, variabelnya di sini, distributif. Lalu yang pangkatnya X ada 3A, B sama 3B. B sama 3B bisa dijumlah ya. Berarti jadi 3A ditambah 4B, X. Dan konstantanya itu 3B plus C. Sudah mirip bentuknya dengan ini? Sudah kan? Nah, berarti dari sini kita punya 2X pangkat 3, ini ada AX pangkat 3. Berarti dari sini diperoleh apa? Dari kesamaan ini maka diperoleh
A-nya sama dengan 2, betul. Nah, sekarang X kuadrat. X kuadrat di sini 4A plus B, di sini 3. Berarti kita peroleh bahwa 4A plus B itu sama dengan 3, betul. Nah, 4A plus B 3 nih, A-nya udah diketahui 2, berarti 4 kali 2 plus B sama dengan 3. Artinya kita dapat B-nya berapa? Berarti di sini tadi 4 kali 2 plus B sama dengan 3. Berarti B-nya ini 8 ya. Atau B-nya sama dengan negatif 5. Kita peroleh. Sekarang kita cari nih yang C. Nah, kita lihat dulu yang tadi. Nah, yang ini kita kan udah dapat A sama B, jadi ini diabaikan nggak apa-apa. Atau kalian mau ngecek nilai AB yang tadi masukin ke sini, hasilnya harus sama dengan negatif 14, itu juga boleh. Sekarang kita mau cari yang C, konstantanya adalah 3B plus C. Di sini konstantanya negatif 5. Artinya 3B plus C, ya kita mau cari C, berarti 3B plus C itu sama dengan negatif 5. B-nya kan kita udah dapat, masukkan saja. Berarti negatif 5, artinya C-nya negatif 5. Ini negatif 15 ya. Berarti C-nya negatif 5 ditambah 15. C-nya adalah 10. Jadi kita udah bisa dapat nilainya bahwa A-nya 2, B-nya negatif 5, dan C-nya 10. Seperti itu. Contoh dari masalah tentang kesamaan polinomial. Nah, misalnya kita kerjakan lagi nih. Ada suatu masalah lagi tentang kesamaan polinomial. Misalnya ada kita mau tentukan nilai dari A plus B plus C. Ya, kita mau menentukan nilai dari A plus B plus C. Jika diketahui, yang diketahui adalah 5x kuadrat min 2x itu per x kuadrat plus 2 x min 1. Nah, ini A plus BX per X kuadrat plus 2 ditambah C per X min 1 misalnya. Nah, berarti gimana nih? Untuk cari A plus B plus C, berarti kita cari dulu nih. A berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, untuk itu kita berarti samakan dulu bentuk ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti kita uraikan dulu yang ruas kanannya, kita samakan penyebutnya nih. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu. Ya, ini dibagi dengan ini hasilnya adalah X min 1 kan. Berarti A plus BX dikali dengan X min 1. Plus ini dibagi dengan ini, berarti hasilnya X kuadrat plus 2. Berarti C dikali X kuadrat plus 2. Ya. Lalu ini kita operasikan, kalikan satu-satu. Berarti ini kita dapat hasilnya adalah, ini kasih pernya dulu, berarti AX min A ya. Terus ini BX ditambah BX kuadrat min BX. Yang ini berapa? Plus CX kuadrat kan ini. Terus plus 2C. Nah, di sini kita tuliskan lagi penyebutnya. Oke, nah dari sini berarti kita kumpulkan dulu nih yang pangkatnya sama supaya lebih mudah menyelesaikannya nanti. Nah, yang pangkatnya sama yang X kuadrat, yaitu B plus C, betul. B plus C, X kuadrat. Yang X, A dan B, berarti ditambah A min B, X, ya kan? Lalu, yang konstanta negatif A plus 2C, berarti min A plus 2C. Nah, bentuknya sudah mirip dengan yang ini? Nah, sudah ya? Nah, berarti dari sini diperoleh, lanjutkan di sini ya, diperoleh, apa? Diperoleh berarti X kuadrat nih. Di sini 5 koefisiennya, di sini B plus C, artinya kita punya B plus C itu sama dengan 5. Lalu yang X, A min B, koefisiennya di sini negatif 2, artinya kita punya A min B itu sama dengan negatif 2. Nah, konstanta di sini konstantanya tidak ada, artinya di sini ada
0. Nah, di sini konstantanya negatif A plus 2C, artinya negatif A plus 2C sama dengan 0. Artinya kita peroleh ini. Dengan eliminasi atau substitusi, nanti kita akan dapatkan nilai A, B, dan C-nya. Oke, coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan dulu. Di sini. Tadi kita dapatkan bahwa B plus C-nya sama dengan 5. A min B-nya sama dengan negatif 2. Negatif A plus 2C-nya sama dengan 0. Nah, ini boleh dari manapun kalian mengerjakan. Nanti hasilnya akan sama. Misalnya ini 1, 2, 3. Nah, misalnya kita pakai yang ketiga dulu. Negatif A plus 2C sama dengan 0. Artinya kita bisa peroleh 2C sama dengan A atau C-nya sama dengan setengah A. Ya kan? Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan. Ini caranya ada berbagai rupa ya. Jadi itu bisa terserah kalian mau pakai yang persamaan yang mana, nanti hasilnya akan dapat. Misalnya kita substitusikan yang ini misalnya 4. 4 tadi yang udah kita dapat ke 1 misalnya, karena 1 yang ada C-nya. Berarti B plus C kan sama dengan 5 tuh. Masukin deh C-nya. C-nya adalah setengah A sama dengan 5. Misalnya kita mau kali 2 biar nggak ada pecahan, berarti 2B plus A ya. Sama dengan 10. Misalnya kita dapat ini jadi persamaan 5. Nah, persamaan 5 ada A sama B. Yang ada A sama B yang mana? Yang 2. Maka 2 sama 5 ini bisa kita substitusi atau eliminasi. Misalnya di sini kita mau eliminasi 2 dan 5 misalnya. Gitu ya. Nah, ini misalnya yang pertama ya, supaya kalian nggak bingung. Yang ketiga, misalnya berarti kita peroleh A min B sama dengan negatif 2. Lalu 2B plus A sama dengan 10. Nah, kita eliminasi, kita kurang, ini berarti 0, negatif B dikurang 2B, negatif 3B ya. Negatif 2 dikurang 10, negatif 12. Sehingga kita peroleh B-nya 4. Sudah, kita udah dapat B-nya 4. Berarti kita bisa dapat A kan? Tadi dari yang 2, A min B sama dengan negatif 2, B-nya 4. Berarti kita bisa dapat A-nya. Berarti A-nya di sini ini negatif, negatif 2 ditambah 4. Berarti A-nya 2. Ya kan? Nah, selanjutnya kita punya tadi yang nomor 4 ini. C-nya itu, persamaan 4 maksudnya, C-nya itu setengah A. Berarti setengah dari A-nya 2. 2. Berarti kita peroleh C-nya 1. Ya kan? Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya tadi adalah A plus B plus C ya. Jadi nilai dari nilai A plus B plus C itu sama dengan 4 tambah, 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 7. Gitu. Jadi nilai A plus B plus C-nya adalah 7. Gitu ya. Oke, itu tentang kesamaan polinomial. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari pembagian polinomial. Tolong dipelajari terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.